Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada adik-adik SCL, Matematika, FPI, FMIPA, FPSL, dan Stay Komputasi. Ya. Oke, perkenalkan saya Eka Rahmikahar, dosen DPT Matematika TPB. Oke, berhubung adik-adik dapat jadwal SCL-nya di hari Rabu, dan kebetulan minggu ini hari Rabu bertepatan dengan pemilu, jadi kita tidak dapat melakukan SCL-nya secara offline untuk minggu ini. Oleh karena itu, saya coba siapkan video. Semoga video ini dapat membantu mengganti pertemuan pertama SCL Matematika untuk adik-adik semua. Oke, untuk pertemuan pertama ini, di SCL kita hanya akan review sedikit materi Matematika 1A, review secara singkat saja ya, secara singkat dan cepat saja, itu tentang turunan dan integral. Baik, masih ingat definisi dari turunan? Nah, masih ingat lah ya, definisi dari turunan yaitu turunan fungsi f itu f aksen x sama dengan limit f x plus h kurang fx per h. Asalkan nilai limit ini ada dan bukan hingga ataupun minta hingga gitu ya. Membesar tambah batas atau bukan negatif yang mengecil tanpa batas. Atau bukan yang mengecil tanpa batas. Oke. Penulisan dari turunan juga masih ingat ya. Turunan itu dapat dituliskan seperti ini, bisa ditulis sebagai Y aksen, F aksen seperti ini, atau dapat juga ditulis seperti ini, DY per DX, D per DX Fx seperti ini, atau dapat juga ditulis seperti ini, DXY sama dengan DX Fx. Baik, selanjutnya berikut beberapa teorema dan sifat dalam turunan. Masih ingat? Turunan dari konstanta itu apa? Yaitu sama dengan 0. Kemudian turunan dari X apa? 1 ya. Turunan dari X pangkat R apa? R dikali X pangkat R min 1. Oke. Kemudian kalau kita punya K, kita diminta menurunkan suatu fungsi Kfx gimana? Nah, kalau kita punya fungsi Kfx seperti ini, maka di saat diturunkan, konstantanya dapat dikeluarkan ke depan, kemudian baru diturunkan fungsi fx-nya. Paham kan maksudnya? Misalnya contohnya kita punya apa? Misalnya 2x pangkat 3 gitu. Nah, tadi kan kita punya teorema kalau untuk menurunkan x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Nah, ini kan ada 2 di depannya. Berarti turunan dari ini, 2x pangkat 3, kalau diturunkan dia menjadi 2-nya dikeluarkan dulu, baru kemudian diturunkan x pangkat 3-nya. Nah, berarti ini jadinya sama dengan 2 dikali 3x kuadrat, yaitu sama dengan 6x kuadrat. Oke, paham ya? Kemudian untuk penjumlahan, kalau kita mempunyai fungsi f tambah g diturunkan, maka dia akan menjadi f aksen ditambah g aksen. Sederhana ya. Nah, fungsi f ditambah g, kalau dalam penjumlahan, kita tinggal turunkan masing-masing, lalu dijumlahkan kembali. Yaitu jadi f aksen ditambah G aksen. Nah, begitu juga terhadap pengurangan ya. Terhadap pengurangan, kalau kita punya fungsi F kurang G, diturunkan dia menjadi F aksen kurang G aksen. Nah, namun pada perkalian kita tidak dapat melakukan itu. F kali G, kalau diturunkan dia jadi apa? Masih ingat rumus ini ya? Yaitu F aksen G tambah F G aksen. Oke. Nah, kalau untuk pembagian gimana? Nah, kalau untuk pembagian F per G aksen itu sama dengan F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat. Saya hanya mengingatkan kembali rumusnya ya, tidak menjelaskan materi kenapa begini, kenapa begitu. Karena telah dipelajari di semester 1. Baik, kemudian
Bagaimana kalau turunan dari fungsi komposisi? Nah, kalau turunan dari fungsi komposisi, itu saya biasanya nyebutnya kan FOG itu dapat ditulis sebagai FGX ya. Kita turunkan dulu F-nya, yang luarnya dulu kita turunkan. Berarti F aksen GX, kemudian dikali dengan G aksen X. Oke, atau dapat juga ditulis seperti ini. DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Oke, untuk fungsi inverse kemana? Nah, fungsi inverse itu turunannya adalah F inverse aksen Y itu sama dengan 1 per F aksen X dengan catatan F aksennya tidak boleh sama dengan 0. Oke, paham ya? Atau dapat juga ditulis seperti ini. Nah, F inverse itu biasanya kan udah jadi X dia ya. Kalau kita punya Y sama dengan Fx, nah nanti F inverse-nya itu X dalam fungsi Y gitu ya. Nah, maka turunan dx per dy-nya itu sama dengan 1 per dy per dx. Oke, nah saya akan ingatkan kembali juga tentang fungsi trigonometri. Nah, turunan dari sin apa? Cos X. Masih ingat ya? Turunan dari cos? Min sin X. Benar. Turunan dari tangan? Sekan kuadrat. Turunan dari kotangan? Min kosekan kuadrat. Turunan dari sekan? Sekan. Sekan X tangan X. Kemudian turunan dari kosekan X? Min kosekan X kotangan X. Kemudian untuk fungsi transenden. Nah, ini yang kita pelajari di bab terakhir semester 1 kemarin. Turunan dari eksponen pangkat X apa? Eksponen pangkat X lagi. Turunan dari A pangkat X, yaitu terhadap X maksudnya ya. Turunannya terhadap X itu A pangkat X ln A. Dengan catatan A ini adalah konstanta yang besar dari 0. Kemudian turunan dari ln X, 1 per X. Turunan dari log AX, yaitu 1 per X ln A. Oke. Nah, sekian materi untuk turunan. Nanti untuk integral akan saya bahas di video berikutnya, biar videonya nggak terlalu panjang ya. Kita akan bahas dulu salah satu contoh turunan. Saya akan bahas dulu salah satu contoh turunan. Nah, saya bahas aja yang A ya. Nah, oke. Ini ada di halaman, scroll aja ke bawah. Lihat aja modulnya yang di halaman setelah materinya itu ada soal-soal. Silahkan dicoba. Ini kan ada untuk yang turunan ini ada dari A sampai J. Saya akan coba yang A, silahkan adik-adik coba yang B sampai J. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya. Saya akan buka sesi tanya jawab online nanti di hari. Nanti saya akan informasikan untuk jadwalnya ya. Oke. Nah, kalau ini gimana caranya? Kita diminta untuk menentukan turunan dari ini. Nah, ini kan fungsi perkalian nih. Boleh juga dengan memanfaatkan F kali G. Berarti jadi F aksen G tambah G, F G aksen gitu ya. Nah, tapi itu akan agak sedikit ribet. Ada yang lebih mudah. Kita punya Fx sama dengan, untuk kasus ini ya, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi, ini kan X pangkat 3 kali X pangkat 4 kurang X. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi X pangkat 7 kurang X pangkat 4. Nah, ini udah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Turunan itu lebih mudah, tinggal diturunkan masing-masing. Maka ini menjadi 7X pangkat 6 kurang 4X pangkat 3. Oke, paham ya? Nah, untuk yang B dan sampai J, ini ada beberapa modelnya. Ada yang trigonometrinya juga, ada perkalian, ada pembagian, ada campuran. Oh, fungsi transendennya terlupa ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan dicoba dulu saja ini. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh bertanya ya. Di Zoom nanti yang akan saya share. Oke, terima kasih. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Harap ditonton kembali video berikutnya yang tentang integral. Ya, oke, terima kasih.